Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Oke, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, baiklah. Sebelum pembelajaran kita dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelasnya, Ibu persilahkan. Ketua kelasnya tidak hadir ya? Iya, Bu. Oke, digantikan oleh Atala Anjani untuk memimpin doa. Baiklah, terima kasih, Bu. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing agar mendapatkan rahmat Allah dan rahmat Tuhan untuk pembelajaran hari ini. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baiklah. Tadi Ibu sudah mengirimkan form untuk absensi. Ibu mohon untuk mengisikannya. Nah, sembari itu kita mulai saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah, untuk Ananda semua, apakah masih ada yang ingat materi minggu lalu yang telah kita pelajari? Ibu ingin kalian memberi pendapat kalian. Bagi yang bersedia ya. Saya, Bu. Oke, kepada Ibu persilakan. Jadi Bu, materi yang kita pelajari minggu lalu yaitu tentang virus. Yang mana virus itu sendiri bukanlah suatu sel melainkan hanya partikel yang mengandung materi genetik dan protein yang dapat memasuki atau menginfeksi sel hidup, Bu. Oke, baik, luar biasa sekali jawabannya. Masih adakah yang ingin berpendapat? Saya, Bu. Oke, Tiara, Ibu persilakan. Baik, terima kasih, Bu. Nah, jadi saya di sini ingin menambah sedikit pada materi minggu lalu. Kita juga telah mempelajari ciri-ciri virus, yang mana ciri-ciri virus itu yaitu dapat menginfeksi, ukurannya lebih kecil dari bakteri, materi genetiknya berupa asam nukleat, berupa DNA dan RNA, perkembangbiakannya hanya dapat terjadi di dalam sel inang yang hidup, Bu. Oke, baik, luar biasa sekali ya jawaban dari rekan kalian. Nah, oke, langsung sajalah kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai Kingdom Monera, yaitu pada materi Archabacteria dan juga Eubacteria. Nah, adapun kompetensi dasar pada materi kita kali ini yaitu Ananda semua mampu mengidentifikasikan struktur, kemudian mengklasifikasikan bakteri, mengetahui cara hidup, reproduksi, dan juga peranannya dalam kehidupan. Kemudian, kalian diharapkan mampu untuk membedakan ciri-ciri bakteri Archabacteria dan juga Eubacteria. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai yaitu kalian mampu untuk menjelaskan apa itu struktur dari tubuh bakteri, bagaimana pengelompokan bakteri dan juga cara hidupnya, serta reproduksi dan peranannya. Dan juga kalian harus mampu membedakan yang mana Archabacteria dan juga yang mana Eubacteria. Serta kalian terampil praktik dan juga diskusi sehingga dapat menimbulkan sifat kritis dan juga kreatif kalian. Baiklah, kepada Nisa, Ibu mohon untuk share screen-kan PPT pada materi hari ini.
Oke, baik. Nah, di sini ada gambar yang tersajikan. Nah, Ibu ingin bertanya, apa yang ada di pikiran kalian mengenai gambar tersebut? Dan apakah gambar tersebut merupakan makhluk hidup? Silakan yang ingin memberikan pendapatnya. Saya, Bu. Saya, Bu. Oke, kepada Tari, Ibu persilakan. Baik Bu, terima kasih. Jadi menurut saya gambar tersebut adalah bakteri yang merupakan makhluk hidup. Nah, bakteri adalah organisme uniseluler atau bersel satu, tidak memiliki membran inti sel atau prokariotik, dan pada umumnya memiliki dinding sel, tetapi tidak berklorofil. Terima kasih, Bu. Oke, bagus sekali jawabannya, Nak. Apakah masih ada yang berpendapat lain? Tadi Atala Ibu dengar ingin berpendapat. Menurut saya itu makhluk hidup, Bu, karena bakteri itu kan makhluk hidup. Udah segitu aja pendapatnya, Tala. Iya, Bu. Oke, bagus sekali ya jawaban Atala. Terima kasih kepada Tari dan juga Atala. Oke, benar kata kalian, rekan kalian, Anda semua, bahwa gambar yang tersaji pada PPT ini merupakan bakteri yang merupakan makhluk hidup yang sangat kecil, yang mana bakteri itu berasal dari kata bakterion, yang artinya itu merupakan batang kecil. Dan juga bakteri ini dapat kita lihat hanya menggunakan mikroskop saja. Kemudian bakteri ini merupakan sel prokariotik yang khas, uniseluler dan tidak mengandung struktur yang terbatasi oleh membran di dalam sitoplasmanya. Nah, perhatikan gambar pada slide berikutnya. Pada slide berikut ini, apa yang kalian pikirkan mengenai gambar tersebut? Coba yang ingin berpendapat. Saya, Bu. Oke, silakan Rifa. Nah, jadi pada slide kedua, menurut saya, Bu, gambar itu merupakan bentuk-bentuk dari bakteri, Bu. Yang nomor 1 itu bentuk basil, nomor 2 bentuk kokus, nomor 3 itu bentuk spirillum, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Rifa. Adakah yang ingin berpendapat? Apakah benar yang dikatakan Rifa tersebut? Saya, Bu. Baik, benar. Oke. Miftah, silakan Miftah. Jadi, Bu, menurut saya apa yang dikatakan Rifa tersebut benar. Ketiga gambar tersebut merupakan macam-macam bentuk bakteri, yaitu basil, kokus, dan spirillum. Yang mana basil itu berbentuk seperti batang, kokus berbentuk bulat, dan spirillum itu berbentuk spiral, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya atas pendapatnya. Nah, gambar tersebut merupakan bentuk-bentuk dari bakteri yang dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu ada basil atau batang, kemudian kokus atau bulat, dan juga spirillum. Nah, tipe basil ini terdiri dari beberapa bentuk lagi, yaitu ada monobasil, yang artinya sel bakteri basil tunggal. Kemudian ada diplobasil, 2 sel bakteri yang berdempetan. Kemudian streptobasil, yaitu sel bakteri yang basilnya itu berdempetan membentuk rantai. Nah, selanjutnya itu ada tipe kokus yang terdiri dari monokokus, diplococcus, tetracoccus, sarkina, kemudian streptococcus dan staphylococcus. Nah, dan yang terakhir itu adalah tipe spirillum yang terdiri dari spiral, kemudian spiroseta dan vibrio. Nah, baiklah, slide berikutnya. Nah, perhatikan gambar berikut ini.
Nah, ini merupakan suatu bakteri yang mana pada gambar A itu adalah bakteri Archabacteria dan yang B itu adalah bakteri Eubacteria. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Yang kelompok pertama itu terdiri dari Ade Widya, Aisyah, Anggrian, Khairunisa, Dina, dan Indah. Kalian membahas gambar bagian A yaitu mengenai Archabacteria. Dan kelompok 2 itu terdiri dari Dede, Jihan, Putri Lailan, Maureen, dan Halimah. Kalian membahas mengenai materi Eubacteria pada gambar B. Dan yang kelompok terakhir itu ada Rifa, Atala, Tari, Tiara, dan juga Mifta. Nah, kalian membahas mengenai peranan bakteri dan juga perbedaan dari kedua bakteri tersebut. Nah, silahkan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian. Ibu beri waktu 20 menit untuk berdiskusi. Dan untuk mendukung hasil diskusi kalian, Ibu persilahkan kalian melihat beberapa sumber referensi, bisa dari buku maupun dari internet. Ibu persilahkan mulai sekarang ya, Nak. Baik, Ananda semua, waktu diskusi kalian telah habis. Langsung saja Ibu persilakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ibu persilahkan. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami. Langsung saja, materi pertama akan dibawakan oleh Siti Aisyah. Kepada Siti Aisyah, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian Archaebacteria. Secara umumnya, Archaebacteria ini adalah sel-sel paling awal ataupun kuno yang memiliki kedekatan dengan organisme eukariotik yang memiliki membran inti sel. Istilah Archaebacteria ini dia berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata archaio yang berarti kuno. Archaebacteria merupakan organisme tertua yang hidup di bumi. Archaebacteria ini hidup dengan lingkungan ekstrim yang diduga lingkungan kehidupan awal di bumi. Archaebacteria disebut juga dengan bakteri purba. Semua Archaebacteria hidup di lingkungan ekstrim, yaitu lingkungan yang dimana tidak semua makhluk hidup dapat hidup di sana. Contoh lingkungan ekstrimnya misalnya pada mata air panas, lava, dasar laut dalam, dan laut dengan kadar garam tinggi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Siti Aisyah. Selanjutnya akan dibawakan oleh Khairunisa. Kepada Khairunisa, saya persilakan. Adapun ciri-ciri dari Archaebacteria ini yaitu merupakan organisme prokariotik. Dinding sel Archaebacteria ini terdiri dari polisakarida dan protein dan tidak memiliki peptidoglikan. Nah, Archaebacteria ini memiliki inisiator RNA transfer atau tRNA dengan methionine yang tidak termodifikasi, memiliki kemampuan untuk hidup di tempat-tempat ekstrim. Tidak memiliki retikulum endoplasma, mitokondria, lisosom, dan badan Golgi. Membran selnya tersusun atas lemak
dan dapat hidup dengan cara soliter dan koloni. Ukurannya sekitar 0,1 sampai 15 mikrometer. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Kairunisa. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Ade Widya. Kepada Ade, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, selanjutnya materi tentang struktur tubuh Archaebacteria terdiri dari kromosom, yang mana kromosom pada Archaebacteria berbentuk sirkular, kemudian ribosom yang berfungsi untuk sintesis protein, plasmid yaitu hampir sama dengan kromosom yang berisi materi genetik. Namun, kromosom plasmid terpisah dari kromosom utama yang berfungsi dalam rekayasa genetika. Selanjutnya ada sitoplasma, yaitu cairan tidak berwarna yang ada di sel, tersusun dari air, protein, karbohidrat, lemak, garam, dan sebagainya. Ada inklusi yang berfungsi untuk menyimpan hasil metabolisme. Dinding sel terdiri dari polisakarida dan protein, namun tidak memiliki peptidoglikan. Membran plasma sebagai pelindung sekaligus transfer materi. Kapsul yang berfungsi untuk mencegah fagositosis sebagai bentuk pertahanan dirinya. Flagella biasanya disebut sebagai rambut getar yang berfungsi sebagai alat gerak. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dewi Dia. Selanjutnya akan dibawakan oleh Dina Adinda. Kepada Dina Adinda, saya persilahkan. Baik, materi selanjutnya yaitu klasifikasi Archaebacteria. Berdasarkan habitatnya yang ekstrim, Archaebacteria ini dibagi menjadi 3 kelompok. Di antaranya bakteri metanogen, bakteri halosil, dan bakteri termosil. Yang pertama ini bakteri metanogen adalah bakteri yang menghasilkan metana dengan cara mereduksi CO2 dengan H2. Bakteri ini termasuk bakteri anaerob yang paling tidak toleran terhadap oksigen atau akan teracuni jika ada oksigen. Sebagian besar bakteri ini hidup di lumpur atau di rawa-rawa yang miskin oksigen. Contohnya ini Metanomonas dan Metanobacterium. Yang kedua itu ada bakteri halosil. Berasal dari kata Yunani yaitu halo, yang berarti garam, dan philos artinya pecinta. Yaitu bakteri yang hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi. Dan kondisi optimumnya pun untuk pertumbuhan bakteri ini berkadar garam sekitar 20%, tetapi ada pula yang hidup pada lingkungan dengan kadar 10 kali keasinan air laut. Contohnya ini ada Halobacterium. Dan terakhir itu ada bakteri termofil atau termoacidofil. Bakteri ini adalah bakteri yang hidup pada lingkungan bersuhu panas. Lingkungan yang bersuhu panas cenderung bersifat asam karena mengandung sulfur, dan bakteri yang hidup di lingkungan bersuhu panas dan asam disebut dengan bakteri termoacidofil. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dina Adinda. Selanjutnya materi terakhir akan dibawakan oleh Indah Munte. Kepada Indah Munte, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang reproduksi Archaebacteria. Archaebacteria melakukan reproduksi dengan cara seksual, yaitu yang pertama pembelahan biner. Archaea membelah diri dari yang awalnya 1 sel menjadi 2, 4, dan seterusnya dengan materi genetik yang sama persis. Kemudian pembentukan tunas. Archaebacteria menggunakan pembentukan tunas untuk reproduksi. Berarti akan membentuk tunas dalam bentuk pirantum terlebih dahulu. Kemudian tunas tersebut mengendap dan membentuk bakteri baru. Kemudian fragmentasi, pemutusan bagian tubuh untuk membentuk individu baru. Bakteri memecah atau memisahkan diri menjadi fragmen.
Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Indah Munte. Itu saja presentasi dari kami. Lebih dan kurang kepada Ibu. Baiklah, terima kasih ya kepada kelompok 1 yang telah menampilkan presentasinya. Nah, untuk sesi pertanyaannya nanti saja ya di akhir karena waktu kita juga sudah mulai habis. Langsung saja untuk kelompok 2, Ibu silahkan. Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi kami yaitu tentang pengertian, ciri-ciri, struktur tubuh bakteri, klasifikasi, dan reproduksi bakteri Eubacteria. Baiklah, pemateri pertama yaitu saya. Saya akan menjelaskan Eubacteria merupakan bakteri yang memiliki dinding sel yang mengandung peptidoglikan. Eubacteria meliputi sebagian besar jenis bakteri yang dapat hidup dimanapun atau kosmopolit, baik saproba, parasit, maupun bakteri yang melakukan simbiosis mutualisme. Terdapat ribuan spesies Eubacteria yang sudah diketahui. Eubacteria dapat diklasifikasikan berdasarkan perbandingan signatur sequence atau urutan Basakas pada RNA ribosom. Sekian dari saya. Baiklah, selanjutnya kepada Putri Haryani, saya persilahkan. Terima kasih kepada Maureen. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materinya yaitu mengenai ciri-ciri Eubacteria. Yang pertama, dia dapat hidup di dalam tubuh organisme dan lingkungan luar. Lalu dia berukuran lebih sekitar 0,5 sampai 1 mikron dan panjang sampai 10 mikron. Dan yang ketiga, dinding selnya tersusun atas peptidoglikan atau ikatan polisakarida dan protein. Yang keempat, membran selnya tersusun dari fosfolipid dan protein. Yang kelima, ada yang bergerak dengan flagela dan ada yang dengan cara berguling. Dan yang keenam, di lingkungan yang buruk dapat membentuk endospora atau spora di dalam sel. Nah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Putri. Selanjutnya kepada Lailan, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur Eubacteria, yaitu terdiri dari kromosom, yang mana kromosom pada Eubacteria ini berbentuk sirkular yang berfungsi menyimpan materi genetik yaitu DNA. Kemudian ribosom yang mana organ kecil yang berfungsi untuk sintesis protein. Kemudian plasmid yaitu hampir sama dengan kromosom yang berisi materi genetik. Plasmid ini terletak di sitoplasma yang mana berfungsi sebagai rekayasa genetik. Selanjutnya ada sitoplasma yaitu cairan yang tidak berwarna yang ada di sel, susun dari air, protein, karbohidrat, lemak, dan sebagainya. Selanjutnya ada inklusi berfungsi untuk menyimpan hasil metabolisme. Kemudian dinding sel terdiri dari polisakarida dan protein, namun tidak memiliki yang namanya peptidoglikan. Kemudian membran plasma sebagai pelindung sekaligus sebagai transfer materi. Selanjutnya ada kapsul yang berfungsi untuk mencegah yang namanya fagositosis sebagai bentuk pertahanan dirinya. Kemudian ada yang namanya flagella, biasanya disebut sebagai rambut getar yang berfungsi sebagai alat gerak. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Lailan. Selanjutnya kepada Halimah, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan mengenai klasifikasi Eubacteria dan reproduksi dari Eubacteria. Pertama kita bahas mengenai klasifikasi Eubacteria, di mana Eubacteria ini terdiri dari bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Nah, bakteri gram positif ini dia memiliki ciri-ciri yaitu memiliki dinding sel berupa
peptidoglican dan yang tebal pada lapisan terluarnya. Kemudian kalau diberi pewarnaan garam maka menunjukkan hasil positif atau dia menunjukkan warna ungu setelah proses pewarnaan. Yang kedua ada bakteri gram negatif, di mana dia ini memiliki ciri-ciri memiliki dinding sel yang lebih tipis. Nah, ketika diberi pewarnaan garam maka hasilnya ini akan negatif dan menunjukkan berwarna merah. Selain itu, bakteri ini juga dibedakan berdasarkan bentuknya, yaitu bentuk basil atau batang, kokus atau bentuk bola, spirillum atau spiral. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai reproduksi dari Eubacteria, di mana reproduksi Eubacteria ini berkembang biak secara seksual dan aseksual. Pertama, reproduksi vegetatif atau biasa disebut dengan aseksual, yaitu dengan cara membelah diri. Nah, pembelahan ini secara biner pada lingkungan yang tepat atau sesuai. Reproduksi bakteri bisa berlangsung dengan sangat cepat. Pada keadaan optimal, beberapa jenis bakteri ini bisa membelah sampai setiap 20 menit. Kemudian ada reproduksi generatif atau biasa disebut dengan seksual. Nah, bakteri ini tidak dapat melakukan pembiakan seksual yang sebenarnya seperti yang terjadi pada makhluk hidup eukariotik, karena bakteri ini dia tidak memiliki penyatuan sel kelamin. Nah, pada bakteri ini terjadi pertukaran bakteri genetik dengan sel pasangannya. Makanya perkembangbiakan bakteri yang terjadi dengan cara ini disebut perkembangbiakan paraseksual. Paraseksual yang terdiri dari 3 macam, yaitu transformasi, konjugasi, dan transreduksi. Baik, demikian penjelasan mengenai klasifikasi dan reproduksi dari Eubacteria. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Halimah. Cukup sekianlah presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Baiklah, saya kembalikan kepada Ibu. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah menjelaskan presentasinya dengan sebaik mungkin. Nah, oke, cukup bagus sekali ya presentasi kita pada pagi hari ini. Aplaus untuk pencapaian kita. Nah, karena waktu juga sudah habis, maka jika ada yang ingin ditanyakan terhadap materi kelompok 1 dan juga 2, itu bisa ditanyakan melalui grup WA kita. Dan untuk kelompok 3, kita bisa lanjutkan presentasinya di minggu depan ya nak. Persiapkan diri dan tampilkan yang terbaik. Nah, sebelum Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini, adakah yang bisa menyimpulkan materi kita? Saya, Bu. Oke, Tiara, Ibu persilakan. Baik, Bu, terima kasih. Adapun kesimpulan materi pada hari ini yaitu bakteri merupakan organisme yang berukuran kecil dan uniseluler. Bentuknya bervariasi, kemudian terdiri dari Archaebacteria dan Eubacteria. Kemudian cara hidupnya dan reproduksinya yaitu aseksual dan paraseksual. Sekian, Bu. Oke, terima kasih Tiara. Nah, baiklah, Ibu rasa cukup sekianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari berkah untuk kita. Amin. Nah, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.